Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di kelas lembaga keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar uang dan valuta asing. Adapun pengertian dari pasar uang adalah pasar di mana para pihak bank, pebisnis, dan pemerintah turut menghimpun uang dengan cara menjual hutang jangka pendek pada investor melalui rekening pasar uang dan investasi lainnya. Tujuan dari pasar uang, yang pertama kita lihat tujuan bagi kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Satu, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar hutang yang segera akan jatuh tempo. Dua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, itu membayar biaya upah, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Dan yang keempat, untuk pembayaran kalah clearing. Kemudian tujuan bagi pihak yang ingin menanamkan dananya adalah satu, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, untuk tujuan spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Instrumen pasar uang. Di sini diantaranya adalah satu, interbank call money. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga pasar uang. Yang kelima, bankers acceptance. Yang keenam, commercial paper. Yang ketujuh, treasury bills. Yang kedelapan, repurchase agreement. Yang sembilan, foreign exchange market. Selanjutnya kita lihat pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Tujuan melakukan transaksi falas. Yang pertama adalah untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk tujuan mencari keuntungan. Yang kelima, pemagaran risiko atau hedging. Dan yang keenam, untuk kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas, yang pertama adalah transaksi tunai atau spot transaction. Yang kedua, transaksi tunggak atau forward transaction. Dan yang ketiga, transaksi barter atau swap transaction. Selanjutnya adalah margin trading. Ini merupakan kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam satu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalkan dijual di Paris. Interaksi antara pasar falas dan pasar uang, di mana pembelian dana dan pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita di pasar uang, maka kita selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang ataukah di pasar falas. Mungkin tadi materi pembahasan tentang pasar uang dan pasar falas. Terima kasih.